Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadia Prahamid, NIM 5090012339, Program Studi Kesejahteraan Sosial kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi hubungan psikologi sosial dengan antropologi. Ada beberapa materi, yaitu pengertian psikologi sosial dan antropologi. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. Fokusnya yaitu interaksi sosial, persepsi sosial, dan sikap dinamika kelompok. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, meliputi aspek budaya, sosial, bahasa, dan perkembangan hidupnya. Fokusnya yaitu kebudayaan, nilai, adat istiadat, dan cara manusia berinteraksi dalam masyarakat. Sebelum membahas hubungan psikologi sosial dengan antropologi, ada persamaan psikologi sosial dan antropologi, yaitu sama-sama mempelajari manusia, sama-sama menekankan interaksi sosial dan pengaruh lingkungan, dan sama-sama melihat perilaku yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan budaya. Adapun perbedaan psikologi sosial dan antropologi, yaitu psikologi sosial. Fokus dari psikologi sosial yaitu fokusnya pada individu dalam kelompok, sedangkan antropologi fokus pada kelompok atau masyarakat secara menyeluruh, menggunakan eksperimen dan observasi sosial, sedangkan antropologi menggunakan studi etnografi, lapangan, dan budaya. Hubungan psikologi sosial dan antropologi. Psikologi sosial memberi penjelasan psikologis mengapa individu mengikuti nilai budaya, sedangkan antropologi memberi latar budaya untuk memahami perilaku sosial. Psikologi sosial mengamati respon psikologis individu terhadap perubahan, sedangkan antropologi melihat perubahan budaya dalam jangka panjang. Psikologi sosial menganalisis pikiran, sikap, dan perilaku individu, sedangkan antropologi menjelaskan nilai, norma, dan tradisi. Adapun contoh implementasinya yaitu yang pertama gotong royong. Psikologi sosial menjelaskan motivasi dan individu ikut serta karena norma sosial dan rasa kebersamaan. Sedangkan antropologi menjelaskan gotong royong sebagai bagian dari sistem nilai budaya. Dan yang kedua yaitu pernikahan adat. Psikologi sosial menganalisis peran keluarga besar serta ekspektasi kelompok terhadap pasangan pengantin, dan antropologi melihat pernikahan sebagai simbol budaya dan identitas sosial. Adapun manfaat mempelajari hubungan psikologi sosial dan antropologi yaitu yang pertama, memahami perilaku manusia lebih menyeluruh, membantu mengurangi prasangka dan konflik antar kelompok, dan memberi wawasan dalam menghadapi perubahan sosial serta menumbuhkan sikap toleran dan empati lintas budaya. Adapun relevansi dalam kehidupan modern yang pertama dalam dunia kerja, penting untuk kerja tim dalam lingkungan multikultural, sedangkan pendidikan membantu guru memahami perbedaan latar belakang siswa, dan yang ketiga yaitu komunikasi lintas budaya, memahami cara berinteraksi dengan orang berbeda latar belakang. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, psikologi sosial dan antropologi memiliki keterkaitan erat. Perilaku individu dipengaruhi faktor psikologis dan budaya, serta memahami hubungan keduanya membantu kita lebih peka terhadap dinamika sosial lintas budaya. Baik, adapun beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, yaitu yang pertama, psikologi sosial penting dijadikan jembatan antara individu dan masyarakat karena membantu memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh norma, nilai, serta struktur sosial, sekaligus bagaimana individu memberikan kontribusi pada dinamika sosial di sekitarnya. Sedangkan pertanyaan yang kedua, dalam memahami perilaku manusia, kita tidak bisa hanya melihat aspek internal, karena faktor sosial seperti lingkungan, budaya, dan interaksi dengan orang lain juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Yang ketiga, ilmu komunikasi berperan penting dalam memperdalam pemahaman psikologi sosial, karena
melalui komunikasi interaksi sosial dapat terjadi, sehingga kita bisa melihat bagaimana pesan, simbol, dan bahasa mempengaruhi hubungan antar individu maupun kelompok. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.